Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Perindu kemuliaan dimanapun Anda berada, ada tanda cinta dari Allah kepada hambanya yang beriman. Namun kadang seorang hamba tidak memahami atau belum memahami, sehingga cinta Allah tidak dibalas dengan cinta. Bahkan yang ada adalah mungkin keputusasaan atau tidak terima dengan apa yang Allah perlakukan kepadanya. Tanda cinta dari Allah kepada hambanya diantaranya adalah diujinya seorang hamba. Ujian. Sebab Allah kalau mencintai hambanya, ibtalah, maka Allah akan mengujinya. Dan bicara ujian itu, semuanya faham. Kalau ujian itu kan sebetulnya karena ingin naik pangkat. Yang tidak pernah ujian tidak akan naik pangkat. Dan memang ujian bermacam-macam. Rizki yang melimpah pun juga ujian loh ya, bukan sekadar kefakiran. Sakit, ujian. Sehat ternyata ujian. Orang bisa terlena, lupa dengan kesehatannya. Akan tapi yang selamat adalah yang menyadari adanya ujian, dan setelah itu tahu bahwasanya ujian untuk naik pangkat, kemudian dia menyikapi ujian dengan benar dan baik agar dia benar-benar lulus dalam ujian tersebut. Maka pandang diri Anda diuji dengan ujian apa oleh Allah? Kalau Anda tergolong orang yang diuji oleh Allah dengan rezeki yang melimpah, pastikan bahwa Anda juga akan lulus dengan ujian ini. Menjadi orang dermawan, senang berbagi, sehingga Anda yang kaya di dunia ternyata Anda juga menjadi orang kaya di akhirat. Tahta yang Anda peroleh juga ujian yang jika Anda memahami makna tahta, yaitu kesempatan Anda untuk bisa berbuat baik sebanyak-banyaknya dengan kekuasaan Anda, maka sesungguhnya dengan kesadaran Anda akan ujian ini, maka Anda akan menjawab ujian ini, lalu Anda lulus, maka Anda menjadi orang yang punya tahta sekaligus sukses di akhirat. Begitu sebaliknya, ada yang diuji dengan sakit, dengan kekurangan. Itu tidak kalah juga dengan orang yang mendapatkan harta melimpah lalu berderma. Yang diuji dengan sakit, semua sakit yang dirasakan seorang hamba atau musibah-musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada seorang hamba, kalau hamba itu sadar dan faham, maka yang ada di hatinya adalah puji syukur kepada Allah. Ia memohon kepada Allah agar disembuhkan, agar dientaskan daripada musibah. Akan tapi di sisi lain ada rasa syukur yang tersembunyi. Kenapa? Dia dengan ujian ini mau naik pangkat. Lah sampai kepada kesadaran makna syukur inilah yang susah dan ini berat, hanya manusia pilihan Allah. Sekarang coba, kalau banyak ujian loh, ternyata setelah orang mendapatkan ujian bisa bersyukur tapi kurang menyadari. Contoh begini loh. Seorang ayah, seorang suami membayar ke dokter 10 juta untuk merobek perut istrinya demi mengeluarkan janin, operasi sesar. Ya kan? Dengan membayar, ternyata dia bisa bersyukur. Dengan musibah sebetulnya, dia diuji oleh Allah dengan satu ujian, lalu dia bisa menyelesaikannya, dia bersyukur. Dan masih banyak loh ya ujian musibah-musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada seorang hamba kalau dia menyadari bahasanya yang dia bisa bersyukur. Yang menjadi sebab dia mudah bersyukur dan bisa bersyukur adalah memahami, menyadari buah daripada ujian itu loh. Semua ujian itu kan kalau kita paham buahnya, kalau orang habis ujian sekolahan, lulus ujian, mau naik pangkat, mau naik kelas, maka dengan kesadaran makna inilah dia akan senang ujian.
menghadapi ujian. Bahkan pengen segera diuji agar naik kelas. Untuk musibah dan penyakit Anda tidak boleh meminta. Akan tetapi jika Allah menguji siapapun dengan sakit, dengan sempit rizki, dengan musibah-musibah yang lainnya, hendaknya Anda fahami. Musibah yang Allah timpakan salah satu dari 3 berikut ini. Pertama, Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Dengan itu semuanya diampuni dosa kita. Siksa neraka lebih pedih. Dosa yang pernah kita lakukan jika belum diampuni oleh Allah akan menghadirkan siksa di alam barzah dan di neraka nanti. Akan tapi kalau sudah diampuni oleh Allah tidak tampak lagi itu semuanya. Yang kedua, Allah ingin mengangkat derajat kita. Derajat tinggi di sorga nanti. Allah indah. Yang ketiga adalah Allah akan menyiapkan pahala yang berlipat-lipat, pahala yang banyak untuk kita nanti di sorga. Yang menyadari makna ini, maka musibah baginya adalah ringan. Dan memang kita tidak boleh minta musibah. Hendaknya kita minta yang terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Akan tetapi di saat diuji dengan sakit, dengan kekurangan, hendaknya segera menyadari bahwasanya itu adalah pengangkatan derajat. Dan tidak kalah dengan orang-orang kaya yang berderma. Mungkin ada orang diberi kefakiran oleh Allah, uang pas-pasan, lalu dia hanya mampu bersedekah 1.000 rupiah. Ini bisa tidak kalah dengan orang yang punya 1 miliar loh ya. Kenapa? Yang 1 miliar dia punya uang 100 miliar. Yang 1.000 rupiah punya uang hanya 10.000. Disedermakan 1.000. Berarti kan 10%. Yang punya 100 miliar hanya berderma 1 miliar, itu hanya 1%. Belum 10%. Yang punya uang 10 miliar, yang 100 miliar, baru menyamai 1.000 rupiah yang orang yang hanya punya uang 1.000 rupiah, kalau orang yang punya 100 miliar berderma 110 miliar. Artinya sesuai dengan kemampuan Anda itulah Allah akan beri pahala. Jangan mengecilkan sedekah yang Anda berikan. Anda orang fakir, lalu kalau ada orang fakir lalu bersedekah dengan sedekah kelihatannya kecil, sesungguhnya itu besar di hadapan Allah SWT. Semoga Allah mengangkat kita dari problem permasalahan, yang sakit disembuhkan, yang punya musibah segera diangkat musibahnya, dan semoga Allah menjadikan kita orang yang lulus di saat diuji dengan kekayaan, diuji dengan tahta, diuji dengan kenikmatan. Dan kita bisa mensyukuri nikmat tersebut. Dan di saat diuji dengan musibah, problem-problem, semoga Allah selesaikan, angkat derajat kita semua dengan itu semua. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala hal yang tidak kita senangi, dari sakit, dari kekurangan rizki dan lain sebagainya. Semoga Allah mencukupkan rizki yang halal, penuh berkah, kesehatan jasad. Dan yang sakit, tolong yang sakit Anda dekat kepada Allah. Yang sakit Anda dekat kepada Allah. Doakan kami semuanya. Yang diuji dengan kefakiran dekat kepada Allah, doakan semuanya. Dan semoga yang fakir dan yang sakit, yang fakir segera diberi rezeki oleh Allah yang cukup, yang sakit diberi kesembuhan. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah. Indah di dunia hingga kelak di surga. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.